Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentu dengan rekan setia saya Halo pendengar, saya Bumi. dalam podcast kesayangan kita, Geruda Geruda Podcast. Asia. Bicara soal Geruda, bicara soal Gimana? Apa? main peran. Kira-kira peran apa aja sih yang saat ini Kak Bumi lakoni dalam kehidupan sehari-hari sih? Apakah sebagai seorang ayah atau sebagai seorang kakak atau sebagai seorang ibu? Yang pasti banyak peran ya. Namanya kan dunia ini panggung sandiwara ya. Jadi kita punya topeng kayak apa sih kalau ada istilah kayak orang Jepang gitu kan ada kita hidup itu punya 3 topeng yang kalau nggak salah ya. Topeng Betul. di sosial, topeng di keluarga, sama topeng satu lagi di mana tempat kerja atau apa kayak gitu. Betul. Iya, jadi banyak sih perannya. Tapi kita mau ngomongin perannya apa dulu nih? Oke, benar. Jadi karena hari ini cukup menarik ya, kita akan coba mengupas sedikit terkait dengan peran-peran atau posisi-posisi ya, atau Iya. apa lebih tepatnya ya? eh Apa sih yang lebih bahasa yang paling kerennya sih? Ya, Udah lebih pas sih posisi sama peran kita nggak ngomongin strategi tentang sepak bola atau apa ya. Peran gak sih udah peran betul. udah pas itu. Peran-peran yang biasanya kita kenal di dalam community itu ya, kalau kita ngelihat dari sebuah artikel yang menyatakan bahwa peran dalam community itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada sebagai top, kemudian kedua ada sebagai bottom, kemudian ketiga ada sebagai first, dan yang keempat itu sebagai side. Nah, kira-kira Kak Bumi sendiri familiar nggak sih dengan peran-peran ini? Ya tentu familiar. Oke, pertanyaan tuh kayak gitu. Tadi aku kaget. Tadi aku pikir pertanyaan akan kayak gini. Kira-kira peran yang kakak lakoni yang mana nih? Kalau itu diam-diam ya. Oke. Kalau itu ya udah lah ya, cukup tahu masing-masing aja gitu. Nah, sebenarnya apa ya? Kayak yang dulu baru-baru banget aku terjun ke dunia ini maksudnya. Aku cuma taunya kayak cuma 2 itu doang, top sama bottom. Untuk bottom kita udah ada bahas ya di episode 15 ya kalau nggak salah ya. Coba cek dulu. Enggak ding, di episode 10 ya. Iya, yang kita bahas masalah boti-boti itu Yes, gitu. betul. Nah, dulu aku tuh cuma taunya top sama bottom doang gitu loh. Jadi karena kan dulu aku nggak tahu bahwa saya memang ini dunia ini benar-benar beragam. Aku taunya dulu cuman ada kayak yang orang-orang bilang di yang stigma yang aku terima gitu, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada laki, ada perempuan gitu-gitu. Jadi ya ada atas, ada bawah, ada top, ada bottom aku kira gitu. Ternyata ada yang serba bisa, ada juga yang nggak sama sekali gitu. Kalau Kak Langit gimana? Sebetulnya kalau aku sendiri pun sama, karena kan aku pertama kali pun tahu dengan term-term seperti ini ya hanya lebih kepada top dan juga bottom ya. Artinya aku juga kenalnya adalah yang posisi di atas sama posisi di bawah, atau yang menjadi perempuan atau menjadi laki-lakinya. Cuma ini sebentar sebelum kita lanjutkan nih. Ini term juga kayaknya harus kita koreksi deh. Betul. Yang jadi perempuan dan jadi laki-laki gitu. Tapi karena kan ini laki-laki semua nih, nggak ada yang perempuan. Iya kan? Ini ketika kita nggak banyak baca, aku juga sama kayak Kak Langit tadi. Kita masih ngerasa bahwasanya jadi kalau misalkan pasangan gay itu ada yang jadi perempuan, ada yang jadi laki-laki. Padahal ya namanya gay ya laki-laki semua gitu loh. Cuma mereka berperan aja, ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Betul. Oke, silakan lanjut. Jadi yang aku tahu adalah ya udah dua peran itu aja. Padahal ternyata makin kesini lebih banyak variasinya. Bahwasannya ada satu orang yang bisa berperan ganda seperti itu ya, bukan kepribadian ganda. Itu bipolar, beda lagi ya. Tapi bisa melakukan kedua posisi ini bukan dalam waktu yang bersamaan ya. Dan sebaliknya juga yang satu yang terakhir itu adalah side yang sebetulnya mungkin kurang populer ya, yang mungkin nanti bisa kita bahas untuk poinnya ini ke
episode di khusus ya. berikutnya, iya betul. Namun yang paling coba kita ngeliat dulu untuk masing-masing perannya nih Kak Bumi. Coba dong Kak Bumi spill kira-kira untuk untuk role atau peran top atau atas sih kayak gimana? Secara umum sebenarnya simpel ya. Kalau misalkan top dan apa ya, kayak kita di dating apps juga nanya, "Kamu apa? Kamu top atau bottom?" kayak gitu. Iya. Kalau misalkan dia lihatnya top tapi cakep padahal dia top juga, aku bilang first deh kayak gitu. Biar bisa berbungkusan tetap. Bener. Oke, nanti kita bahas itu ya, seru banget ini kayaknya ya. Kayak bisa di-adjust gitu loh. Iya. Yang begini-begini. Tapi pada dasarnya simple. Kalau misalkan top itu adalah yang memberikan penetrasi. Nah, ini tadi yang sempat aku sebutkan, ada mungkin yang kurang tepat sebenarnya. Kalau misalkan orang awam menganggap bahwasanya posisi top ini adalah posisi laki-laki dan posisi bottom adalah posisi perempuan. Nah, tapi kan di sini kita ngomongnya nggak masalah laki dan perempuan karena ini gay. Artinya ya top itu laki-laki dan bottom itu juga laki-laki gitu loh. Jadi Betul. posisinya cuma yang memberikan penetrasi itu adalah si top. Penetrasi di sini adalah maksudnya intercourse ya, memasukkan Betul. si penis Genitalnya. ini ya ke dalam lubang surgawi gitu loh. Iya, ya kita bicara di sini ya kayak anal sex kan, nggak Betul. yang pakai vagina itu gitu Betul. loh. Jadi makanya kita pakai istilah itu top begitu untuk yang Baik, top. tapi Dan gini loh, karena kalau gimana? seandainya kalau bicara top ini kan bukan hanya soal hubungan antara pria-pria, tapi juga kita jangan lupa bahwasannya ada hubungan wanita-wanita. Karena kan Nah, di itu dia wanita-wanita pun poinnya. juga tetap ada istilahnya posisi topnya sama posisi bottomnya juga. Karena kan Yep. biasanya mereka untuk kaum maaf ya, correct me if I'm wrong, untuk hal-hal begini ada juga yang mungkin menjadi penetrasi bagi kaum hawa atau teman-teman lesbian. Itu kan ada yang menggunakan instrumen atau alat-alat seperti apa namanya, dildo gitu kali ya. Yes. Yang dimana itu juga bisa menentukan bahwasannya posisi si perempuan pasangan satu menjadi top, pasangan satu lagi menjadi bottom, atau satu yang memberikan penetrasi dan satu lagi menerima penetrasi, seperti itu. Jadi sebetulnya ini bukan soal top dan bottom, ini bukan soal kepada gender ya, tapi lebih kepada posisi saja, seperti itu. Ada yang di posisi atas atau di posisi bawah gitu kali ya. Jadi tidak serta-merta top dan bottom ini merepresentasikan gender seseorang. Gitu kali ya, mungkin kita mau luruskan aja kali ya. Bener. Belakangan kebetulan aku lagi nonton beberapa film Filipina sama Thailand ya, kan mereka vulgar semua tuh ya. Dan ini pasangan hetero laki sama perempuan, sebelum mereka melakukan hubungan, si perempuannya kayak nanya kayak gitu, hari ini kamu mau di atas atau mau di bawah gitu loh. Nah, jadi kayak yang top bottom ini cuma posisi doang gitu loh, nggak ada hubungannya sama top harus laki-laki, perempuan harus di bottom kayak gitu-gitu, nggak ada sebenarnya. Betul, berarti ini lebih kepada posisi aktivitas sedang melakukan aktivitas anal seks ya, lebih tepatnya untuk aktivitas anal seks. Karena kalaupun nggak anal juga bisa nggak sih kakak? Iyalah kalau cuma gesek-gesek doang bisa juga dong. Tetap dong ya, tetap di atas dan bawah juga dong posisinya ya. Oh, dia di atas tapi di bawah sampai digesek-gesek doang. Ya, tapi itu jatuhnya ke side gak sih? Nah, itu nanti kita bahas. Tapi secara terminologi, kalau secara terminologi bahwasanya top ini adalah pihak yang memberikan penetrasi selama aktivitas yang namanya anal seksual, seperti itu. Sementara kalau untuk yang bottom sendiri, ini adalah penerima penetrasi pada saat aktivitas anal seksual, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya first sendiri gimana, Kak? Nah, ini menarik nih yang tadi kayak sempat aku bilang. Sumpah, ini kayak paling menarik gitu loh. Jadi kayak yang bisa dibilang ini orang serba bisa gitu loh. Dia memberikan bisa, menerima juga bisa. Nah, tergantung apa, banyak lagi nih faktornya. Tergantung cakep atau enggak lawan mainnya. Atau juga lagi males, atau lagi sange banget, atau lagi sange biasa gitu. Ya apa ya, karena di beberapa forum juga ada disebutkan kebanyakan versi itu
nanti larinya bakal ke bottom. Kalau misalkan dia lagi capek atau dia Mm-mm. kayak yang ya udah sih aku sange, aku pengen ngecrot, tapi aku nggak mau gerak gitu loh. Jadi ya udah aku diem aja, silakan diapain kayak gitu. Pasrah banget ya. Iya kan? Ada saatnya kayak yang aduh malas banget nih tapi pengen kayak gitu loh. Nah, mungkin saat-saat itulah. Tapi intinya kalau yang si First ini jadi dia kayak apa ya? Tadi serba bisa ya. Mm-mm. Serba bisa, kadang-kadang juga kayak multitasking. Iya kan? Kalau bertiga kan Bener. multitasking juga tuh dia. Jadi kayak hub terminal listrik kayak gitu loh. Bener ya. Oh, berarti Iya. dengan kata lain dia ini punya kelebihan khusus ya. Nah, kalau dilihat-lihat yang paling beruntung ini posisi yang mana sebetulnya ya? Apakah first atau top atau pure bottom? Cuman gini, kita dengar lagi ada yang namanya first, ada juga yang first top, ada first bottom. Nah, ini kira-kira Kak Bumi punya ide nggak ya? Kenapa sampai ada yang mengkategorikan diri mereka itu hanya sebagai pure first, kemudian ada first bottom, first top. Ini ada nggak ya? Maksudnya kayak gimana gitu? Ini setahu aku ya, gitu loh. Setahu aku makanya kalau kita kupas sebenarnya banyak banget nih, banyak macamnya, top juga macam-macam lagi. Kayak yang kemarin sempat kita bahas ada top lady gitu. Bottom pun juga kayak gitu, ada power bottom, ada bla 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 macam-macam. Nah, kalau untuk kayak yang si first ini ada yang mereka tulis di sana adalah first top atau first bottom. Kayaknya kalau kita ambil garis panjang kayak titik koordinat kayak gitu, minus yang 0 di tengah-tengah, kemudian kiri minus, plus ada di sebelah kanan. Artinya kayak ketika kita mengidentifikasikan diri kita sebagai mungkin first top, kita sebenarnya lebih doyan atau lebih enjoy buat topping gitu. Tapi kalau misalkan lawan kita oke, kayak aku bilang tadi, aduh ini cakep banget nih, gila ini pantatnya muscle-nya kayak gitu. Udah bikin jakun naik turun kayak gitu. Benar. Tapi ternyata dia pure top. Ya udahlah nggak apa-apa lah, aku ngebatam sekali-sekali kayak gitu. Nah, itu mungkin kayak yang first top kayak gitu. Jadi dia sebenarnya lebih enjoy jadi top, tapi nggak apa-apa, masih acceptable untuk jadi bottom kalau kondisi tertentu kayak gitu. Nah, begitu juga mungkin untuk yang first bottom kayak gitu. Sebenarnya dia udah enjoy aja, ngangkang aja posisinya kayak gitu loh. Tapi kadang-kadang kayak ini ada cute banget nih kayak gitu loh. Dia pengen mungkin melakukan hubungan itu dengan orang itu, tapi orang itu pure bottom. Orang itu nggak bisa jadi top, nggak bisa jadi first juga gitu. Jadi ya udah, jadinya dia kayak first bottom. Dia jadi bottom kayak gitu. Atau mungkin juga sebenarnya dia bottom tapi dia bisa kan kayak gini nih maksudnya. Ya, ada yang bilang bahwasanya pasangan ideal itu adalah kalau misalkan si first ketemu sama si first kayak gitu. Jadi mereka bisa saling adjust, saling menyesuaikan dan saling berkolaborasi kayak gitu. Bisa ganti-gantian. Ada aktivitas take and give ya. Iya. Betul. Ini komunikasinya kayaknya jadi dua arah gitu loh. Kalau misalkan nih kita ngelihat di beberapa video OnlyFans atau apa kan kayak yang tadinya dia di atas tiba-tiba di bawah. Lah, kok ganti-ganti gitu. Nah, mungkin dia mereka yang itu. Jadi kayak yang ya udah kadang dia yang memberi, kadang menerima kayak gitu. Bener banget. Nah, ini kalau aku ngecek sendiri dari halaman website ya, salah satu halaman website yang memberikan informasi ya. Sebentar, aku pikir ini aku ngecek sendiri dari kontak list gitu. Bukan ya? Bukan. Ini kalau seandainya aku cek dari salah satu website, aku nggak bisa menyebutkan nama websitenya ya. Jangan. Ini nggak bayar. kalau sebetulnya first itu adalah term aja, which is mengidentifikasi bahwasannya seorang komunitas atau seorang LGBT ini bisa melakukan dua peran dalam satu kaligus. Artinya bahwa dia itu bisa melakukan peran sebagai seorang bottom dan juga sebagai top. Jadi which mean untuk orang ini tuh dia bisa lakukan dua hal. Tapi kalau seandainya kita lihat yang namanya first top, ini artinya dia lebih cenderung lebih dominan kepada aktivitas sebagai seorang topnya.
walaupun memang dia bisa memberi dan juga menerima. Sebaliknya untuk first bottom itu juga sama, dia lebih dominannya hanya kepada bottomnya menjadi bottom, tapi dia juga bisa memberi pada situasi-situasi tertentu seperti yang tadi kakak bilang, wah mungkin ini si targetnya ini cakep nih, atau lawannya ini mungkin cakep nih, yang sebetulnya lawannya adalah juga seorang bottom. Nah makanya di dalam kondisi atau situasi seperti ini dia bisa berubah menjadi switch menjadi top. Sebaliknya ada nih target nih, dia sebetulnya adalah seorang first top, tapi misalnya dia itu targetnya adalah top juga, ya udahlah aku jadi bottom aja, yang penting bisa. Nah ini nih sebetulnya jadi first itu sendiri lebih kepada mengidentifikasi seseorang itu dapat melakukan dua posisi sekaligus. Tapi kalau untuk first top dan first bottom ini lebih kecenderungan kepada dominannya tuh di bagian mana, seperti itu aja sih. Iya betul, tapi ada apa ya, kayak ada banyak yang beranggapan juga bahwasanya kalau kayak di dating apps kayak gitu mereka tulis mereka adalah first bottom, itu sebenarnya mereka pure bottom. Betul. Bukan pure bottom, serius. Ini karena kayak kalau yang kita tahu kayak orang-orang awam juga pada tahu ada body shaming kayak gitu ya. Yes. Nah, kalau misalkan di dunia kita begini, ini ada bottom shaming sebenarnya gitu loh. Apa itu bottom shaming? Kayak kamu malu mengaku bahwasanya kamu adalah bottom kayak gitu loh. Ya mungkin karena beberapa stigma juga ya. Mungkin kita udah capek-capek dibentuk badan. Karena memang banyak yang punya muscle ternyata memang lebih suka bottoming kayak gitu. Tapi karena tadi adanya bottom shaming, jadi mereka kayak aku nggak mau ngaku kalau misalkan aku pure bottom, ya udah aku upgrade sedikit lah. Jadinya kayak apa tadi first bottom kayak gitu. Nah, padahal kalau diminta kamu jadi top hari ini ya, aduh capek nih kayak gitu alasannya. Ya kan? Benar make sense sih ya. Jadi sebetulnya kembali lagi ya kepada bukan permainan, lebih kepada situasi, kondisi dan situasi yang ada di lapangan kali ya. Jadi misalnya kalau lagi pengen berburu A dan ingin menjadi bottom atau pengen menjadi top, ya udahlah bakalan menyesuaikan dengan kondisi, maka kita bisa melabelkan diri kita sesuai dengan yang kita butuhkan kali. Iya. Jadi kembali lagi sih itu kepada apa nih? Kepada mood saat itu ya, atau level horny saat itu di mana? Betul. Dan juga tergantung target ya. Wah, ini target kayaknya masih belum terlalu wow ini kali ya, terlalu sayang untuk dilepaskan. Jadi kayaknya harus pakai ini kayak jurus kayak gitu ya, label. Iya kan. Kita udah ngincar lama nih si grade A. Tiba-tiba kita ada kesempatan. Ya nggak mungkin dong kayak kita lepas aja gitu loh. Setidaknya ya mungkin beradaptasi kayak gitu. Ya gitulah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah oh iya lupa ya, kita masih ada satu lagi. Satu lagi yang terakhir itu adalah side. Nah, kapan kira-kira Kak Bumi dengar soal term yang satu ini? Ini baru pas zaman COVID. Oh iya. Serius. Pas zaman COVID kan ketika kita mau COVID darat kayak ngeri-ngeri gitu ya. Kayak yang mungkin lebih banyak kita colai aja di rumah ketimbang ketemu orang, karena kan ketika ketemu orang kita takut mungkin dia udah positif COVID, terus juga nanti takut ketularan lah kayak gitu intinya. Nah ada juga pada saat itu yang mereka kayak klaim negatif, nggak ada COVID sama sekali. Nah tapi aku side apaan sih side kayak gitu kan. Bingung. Iya serius, aku baru ngerti apa sih side. Oh side itu ternyata kayak oke, aku lebih pilih kadal aja kayak gitu, atau BJ doang kayak gitu. Jadi intinya side ini mereka not into si anal sex itu gitu. Jadi nggak ada pakai anal sex. Jadi cara untuk ngecerotnya ya tadi cuma kadal doang. Blowjob juga bisa kategorinya masuk ke situ, sarananya kayak gitu. Tapi kayak yang kalau di Indo mungkin kita banyak yang ini kali ya, yang apa ya, kayak site ini. Oh nantilah kita bahas ya di episode berikutnya ya. Betul sekali. Kejauhan. Benar. Jadi untuk hari ini kita setidaknya lebih mengenal lagi terkait dengan peran-peran yang sebetulnya mungkin sudah bukan asing lagi di telinga kita ya, bahwasanya di dalam dunia, bukan hanya di dunia pelangi saja,
yang mengenal tentang posisi ini. Sebetulnya posisi atau peran ini tuh bisa dikenal juga dalam kehidupan Sehari-hari. anak seks, baik itu LGBT ataupun juga heteroseksual. Jadi sekali lagi bahwasanya untuk top bottom ini lebih kepada posisi yang bisa dilakukan untuk peran siapa aja, baik itu dia cewek atau cowok, maupun itu cewek dan cewek, cowok dan cowok, itu bisa aja memiliki peran yang sama. Nah, yang dua posisi yang berbeda ini, yaitu untuk yang first, mungkin bisa disampaikan bahwasannya ini lebih kepada teman-teman atau kita yang ada dalam komunitas aja ya, untuk peran ini. Tapi kalau untuk peran top dan juga bottom, ini adalah peran yang biasanya kita temui baik di dalam kehidupan percintaan LGBT dan juga heteroseksual. Jadi jangan pernah kita menyebutkan bahwasannya you bottom atau you top nih. Sebab kalau dipikir-pikir ini bisa digeneralisasikan atau digunakan term seperti ini untuk juga pasangan heteroseksual. Jadi tidak hanya serta-merta untuk kita gunakan dalam term LGBT aja ya, karena ini hanya cuma soal posisinya saja, mau di atas atau di bawah. Seperti itu. Dan begitu pun juga kalau untuk first, sudah pasti untuk take and give ini hanya bisa dilakukan untuk teman-teman LGBT aja. Tidak bisa kita gunakan term ini untuk teman-teman yang heteroseksual. Sementara untuk term side ini cukup menarik dan bisa nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi di episode selanjutnya yang kita akan bahas lebih khusus tentang mengenal apa itu side. Itu kali ya. Side by side ya. Side by side ya. Baik, kalau begitu mungkin itu dulu untuk topik kita hari ini terkait dengan peran apa saja yang ada di komunitas yang kita kenal. Semoga informasi ini cukup membantu teman-teman di luar sana ya untuk mengenal lebih dekat lagi terkait dengan posisi atau peran yang ada, sehingga kita tidak salah menggunakan term-term ini ketika ada di dalam kehidupan sosial dan masyarakat ya. Mungkin segitu dulu ya untuk kita bahas. Jadi tadi ada 4, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bakal bahas soal side, karena ini cukup menarik dan gak bisa di satu episode aja. Oke deh kalau begitu. Kalau gitu kita berdua pamit ya. Saya Bumi. Dan saya Langit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.